Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami patut mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran kami, di saat kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius 5 pasal 27 sampai 32. Di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu sekalipun. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang menjadi renungan di malam hari ini adalah bagian atau kelanjutan dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang sangat fenomenal itu. Tuhan Yesus menjelaskan tentang pembaharuan tafsir dari hukum Taurat. Tema dari nats kita malam hari ini adalah jujur dan setia, kuasai hawa nafsumu. Pengajaran Tuhan Yesus di bukit ini mendorong pendengar pada masa itu dan pembaca pada masa kini untuk memiliki cara berpikir dan pemahaman yang tidak biasa dalam memahami hukum Taurat. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Ayatnya yang ke-17. Kata menggenapi memiliki makna yang berbeda dengan meniadakan atau menghapus. Digenapi memiliki pengertian dilunaskan. Pengertian bahwa Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat berarti dalam Tuhan Yesus segala tuntutan hukum Taurat, lambang serta nubuatnya telah ditaati dan digenapi secara sempurna. Melalui renungan pada malam hari ini, paling tidak ada 3 hal pengajaran Tuhan Yesus bagi kita semua. Pengajaran pertama adalah jangan berzina. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-20, perintah ini adalah perintah ke-7 atau hukum ke-7 yang diberikan agar kita jangan membunuh. Jika perintah jangan membunuh mencegah kita untuk membenci orang lain, maka perintah jangan berzina mencegah kita untuk tidak memanfaatkan orang lain demi kepuasan hawa nafsu kita. Apakah yang dimaksud dengan berzina? Berzina berarti seorang suami atau istri berhubungan intim dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya sendiri. Kemudian selanjutnya Yesus menjelaskan artinya yang terdalam dari perintah atau hukum yang ke-7 itu.
bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayatnya yang ke-28. Dalam bahasa Yunani dijelaskan bahwa setiap orang yang memandang seorang perempuan sampai birahi kepadanya atau dengan bernafsu atau ingin melakukan hubungan intim dengannya sudah berzinah dengan dia di dalam hati atau pikirannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mata seorang laki-laki yang memandang seorang wanita dapat membawa keberzinahan. Dan tangan seorang laki-laki yang meraba seorang wanita dapat membawa keperzinahan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menambahkan dengan kata-kata yang keras bahwa mata kanan yang menyesatkan itu lebih baik dicungkil daripada diri kita jatuh ke dalam dosa, dan tangan kanan yang menyesatkan itu sebaiknya dipenggal daripada kita jatuh ke dalam dosa yang membinasakan. Ayatnya yang ke-29 dan 30. Saudara-saudaraku, dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa dosa perzinahan bukan hanya seketika pria dan wanita melakukan hubungan intim, akan tetapi juga ketika seorang baik lelaki maupun perempuan memandang, memiliki pikiran atau keinginan dalam hatinya sampai bernafsu terhadap lawan jenisnya, itu sudah dikatakan berzina. Pengajaran kedua mengatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Matius 5 ayat 31. Tuhan Yesus mengaitkan dosa perzinahan dengan perceraian. Kitab Taurat tidak pernah mengizinkan perceraian. Ulangan 24 ayat 1 sampai ke 4 tidak mengizinkan perceraian, tetapi mengatur jika telah terjadi perceraian. Ulangan 24 adalah peraturan agar orang Israel menghormati pernikahan. Seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya, tetapi bila ternyata ada perceraian telah terjadi, maka laki-laki itu tidak boleh mengambil kembali istri yang telah diceraikannya, bila istrinya itu telah sempat menjadi istri orang lain. Bayangkan betapa rusaknya umat Israel bila di tengah-tengah mereka pernikahan dapat dibatalkan dan disambung kembali dengan sebuah surat. Beri surat cerai, lalu menikah dengan orang yang lain, kemudian bercerai kembali. Itu semua adalah hal-hal yang tidak berkenankan di hadapan Tuhan, menjijikkan bagi Tuhan. Pengajaran yang ketiga adalah mengenai hal sumpah palsu. Tindakan semacam itu ditentang oleh Tuhan Yesus. Hal itu disebutkan di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima ayat ke-33. Janganlah engkau bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Oleh karena rasa takut untuk bersumpah demi Allah, maka masyarakat Yahudi saat itu akan bersumpah demi kitab suci, misalnya demi kitab Taurat, atau demi suatu kota seperti Yerusalem, atau demi kepalanya sendiri. Pada dasarnya semua sumpah adalah sumpah demi Tuhan, karena baik bumi, langit, kepala, Yerusalem maupun kitab Taurat tidak lepas dari Tuhan. Segala sumpah adalah sumpah demi Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa lebih baik sama sekali tidak dipakai sumpah, melainkan hanya ya atau tidak. Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Dan jika tidak, katakanlah juga dengan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ayatnya yang ke-37. Saudara-saudaraku terkasih, ketiga macam dosa ini adalah penyakit yang semakin merusak kehidupan masyarakat kita saat ini. Pernikahan menjadi ikatan janji yang dianggap enteng dan boleh dilanggar kapanpun. Relasi seksual dianggap sebagai hak asasi setiap orang yang tidak harus diikat oleh perjanjian nikah seumur hidup. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak pantas untuk melakukan hal-hal demikian. Oleh karena itu, untuk menjalani hidup yang sesuai dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, marilah kita belajar melakukan
3 hal berikut ini. Yang pertama adalah menguasai diri dari hawa nafsu yang cemar. Jangan membiarkan hawa nafsu meluap tanpa bisa dikendalikan. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Kita tidak pernah dirancang untuk melakukan kecemaran. Jagalah pikiran kita tetap suci, hati yang suci, perkataan yang suci, mata yang suci, tangan yang suci, sehingga seluruh hidup kita boleh dibebaskan dari kecemaran dan hawa nafsu seksual yang tidak pada tempatnya. Hal kedua adalah pemeliharaan perjanjian pernikahan dengan kesungguhan di dalam kasih, kesetiaan, gairah, perasaan cinta yang mendalam, dan rasa takut akan Tuhan. Hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah hidup dalam kejujuran. Kejujuran kita cukup untuk membawa orang lain mempercayai kita tanpa perlu menambahkan sumpah-sumpah yang dapat berakibat dosa apabila kita tidak bisa memegang sumpah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini boleh menguatkan hati dan pikiran kita agar kita menjalani kehidupan di hari-hari mendatang seturut dengan kehendak Tuhan, agar mahkota keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya boleh kita dapatkan pada saatnya kelak nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk jujur dan setia, menguasai hawa nafsu yang tidak dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati pikiran kami di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tidak mudah jatuh di dalam dosa, tidak mudah jatuh di dalam kehidupan yang dikuasai hawa nafsu, dan jujur senantiasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.